Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Dewi Fatriana Lubis. Saya berasal dari SMA Swasta Islam Terpadu Darul Ulum Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Setelah melaksanakan pelatihan mandiri belajar di platform Mandiri Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah melaksanakan pelatihan pada topik Merdeka Belajar, diharapkan mampu mempunyai pemahaman dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, mampu mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, 5 modul Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kita sebagai pendidik tentunya harus menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Kita sebagai pendidik tentunya harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Dalam kurikulum Merdeka, perlu kita ketahui, sistem pengajaran pada zaman kolonial yang pernah kita pakai saat ini perlu dirubah, yaitu diantaranya meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Dan yang terakhir, menyeragamkan pembuatan tugas. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Selain itu juga, dalam pendampingan murid, kita harus menerapkan asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Dalam pengimplementasi kurikulum Merdeka, guru diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku siswa atau olah hati, dan memunculkan kehendak atau olah karsa. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte siswa, melainkan guru sebagai fasilitator, di mana guru hanya menuntut kodrat alam dan kodrat zaman siswa tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat dan potensi yang berbeda, di mana disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa tersebut. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangungkarso Tut Wuri Handayani. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat, itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.